Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Oke, doa yang terbaik buat kalian semua dimanapun berada. Semoga selalu sehat, selalu tercapai cita-cita dan selalu mendapatkan perlindungannya. Amin. Ya, masih di channel reading bersama aku di sini. Pembacaan secara umum, penarikan energi secara acak. Jadi mohon bijak dalam menyikapi dengan ini ya. Karena ini bisa resonant, bisa tidak, dan bisa vice versa, terbolak-balik energinya. Jadi mohon bijak dalam menyikapi dengan ini. Ya, oke. Tetap semua menyerahkan pada Sang Pemilik Alam Semesta karena hanya Allah atau menurut keyakinan kalian ya, Sang Pemilik Alam Semesta yang berkuasa menjawab dengan tepat dan tepat. Ini adalah prediksi ya, jadi bisa dijadikan sebagai antisipasi, motivasi dan pembelajaran aja. Hanya clue-clue aja. Bukan untuk dijadikan pedoman hidup. Oke. Tersenyumlah kamu ya, tapi jangan terkejut. Ini yang sebentar lagi akan menghampiri kamu. Apa itu? Dia. Dia atau dia, atau orang baru, atau dia, atau yang kamu harapkan, seperti itu ya. Tersenyumlah kamu, tapi jangan terkejut. Ini yang sebentar lagi akan menghampiri kamu. Sebentar lagi. Kapan tuh? Sebentar lagi ya. Buat kamu yang ada di ranah ini nanti ya, boleh resonate ya, boleh ya diambil, tapi jadikan sebagai clue saja ya. Kalau yang nggak resonate berarti bukan energi kalian. Kalau yang separuh-separuh resonate, atau bahkan yang resonate, atau yang bahkan tidak resonate tapi terlihat kok ada di ranah ini, silahkan personal reading. Energi pure ditarik hanya kamu dan orang yang kamu pertanyakan. Ya, kalau ini kan personal. Sorry. Kalau ini kan general reading, umum. Ya, gitu. Ada sesuatu, ada yang merencanakan sesuatu, ada yang ingin melakukan sesuatu, ada yang ingin melakukan sesuatu terhadap kamu, atau planning ya, ada yang memplanningkan sesuatu untuk kamu. Sebentar lagi dia lagi menyusun rencana, berarti ya kan. Rencana apa itu? Ya, orang ini pernah kecewa, pernah mengalami sebuah kekecewaan di dalam hubungan ini. Entah karena kamu gak ngasih kepastian, atau kamu yang buru-buru minta kepastian. Intinya ada kekecewaan di hubungan kamu dan seseorang ini. Ya, yang terlihat seperti itu loh. Ya, dia seorang single parent, tergantung yang menonton ya. Seorang single parent, intinya seperti itu. Tidak terlalu terlalu kepo sih, orangnya terlalu kepoan. Bisa dibilang galak ya, galak, judes. Kalau janda tuh judes gitu. Tapi dia mandiri dan memang suka penampilan yang sedikit glamor. Kalau untuk feminim ya, kalau untuk maskulin ya gentleman, keren gitu, keren gitu. Tapi dia banyak keponya, banyak keinginan tahunya ya. Ini adalah The Emperor. Dia sosok yang bertanggung jawab, sosok yang berkualitas atau berpotensi menjadi pemimpin. Ya, intinya dia itu adalah sosok yang tegas, seperti itu ya kan. Ini orang yang akan menghampiri kamu ya. Saat ini udah memulai awal ya, ada rencana, kemudian sudah memulai dari mengawali tindakan untuk mengarah atau menghampiri kamu gitu. Kapan Des? Coba nanti kita lihat kapannya. Satu berkartu dulu, karena kemarin hubungan ini stuck, nggak ada pergerakan apapun, nggak ada gerak apapun ya. Begitu aja, ngopi aja, ngobrol ya kan, seperlunya ketemu aja. TTM ya, bisa pilih TTM ya. Kalau TTM itu kan nggak ada peningkatan status ya, cuman begitu aja. Tapi ini ada sesuatu di mana kemarin itu tidak ada pergerakan, tidak ada apapun yang menuju ke arah hubungan itu menjadi seperti apa gitu, enggak. Cuman lebih ke ya udah begini aja, kita ngopi yuk ngopi, kita jalan yuk jalan, ngobrol aja, tidak membicarakan tentang nanti hubungan kita mau kemana gitu. Makanya terjadilah sebuah kekecewaan.
Ini entah kamu yang membuat kecewa atau entah dia yang membuat kamu kecewa, atau memang dua-duanya kecewa karena hubungan ini tidak menemui belum menemui titik temu, karena di sini ada Knights of Wands, tidak pergerakan. Sosok yang terlihat emosional, keras, egois, cuek, sebetulnya tujuan akhirnya adalah kamu. Pada akhirnya akan menghampiri kamu, ya. Ini orang ini ya yang kita baca ya. Jadi kamu sebagai penonton, tapi energi bisa terbolak-balik karena ini adalah vice versa, bisa terbolak-balik, dan ini adalah general reading. Kalau kamu mau pure energi kamu dan dia, personal reading. Jangan terlalu berkorban untuk keluargamu karena mereka belum tentu ada saat kamu susah. Jadi ya membantu boleh ya, namanya juga keluarga. Membantu boleh, tetapi jangan usah berlebihan ya kan. Jangan keterlaluan itu, lebih seperlunya aja karena kita juga butuh hidup ke depannya kan. Mikirin tidak cuma memikirin keluarga aja gitu, masa depan kamu juga gitu. Jangan kasih perasaan kamu seutuhnya ke orang yang main-main karena bisa kabur ya, karena player ya. Dan kalau kamu hubungan dipesankan di sini, jangan terlalu memberikan perasaan ya, jangan mengasih perasaan seutuhnya. Jadi dia kasih 50 aja lah, 50%. Kalau dia tanya kok ngasihnya cuma 50%, ya nanti 50%-nya setelah kamu betul-betul punya tujuan untuk mengarah ke aku ya, paling enggak untuk nikah gitu, membicarakan keseriusan. Kalau enggak sekarang segini aja, selebihnya nanti tunggu gitu. Apalagi kalau kalian berhubung dengan seorang player yang banyak pilihan, hati-hati ya. Oke. Sesungguhnya kamu sangat disukai oleh orang yang sudah punya pasangan. Hati-hati, karena ini membahayakan. Bahaya nggak tah? Ya, kalaupun dia bilang cinta banget, sayang banget, kalau memang sudah punya pasangan, kenapa? Terus ngapain? Ya mundur, jangan maju. Karena apa? Berbahaya. Nanti kamu jadi tersangka pelakor, jadi pelakor gitu loh, tersangka terus kemudian statusnya menjadi pelakor, kan nggak enak banget ya gak? Ya tapi kembali ke kamu sih, kayak gitu tuh terserah kalian gitu loh, karena kalian yang jalani, tapi cuman sebagai teman ya, teman baik gitu, karena kita sudah terhubung melalui subscribe gitu ya, berarti kan kita sudah berteman ya kan, seperti itu. Tapi kalau bisa lebih hati-hati, jangan ngambil hak orang lain. Kalau aku cinta banget Des, kalau masih bisa dikelola hatinya, dikelola gitu ya kan. Ingat, ada hukum tebar tuai, apapun alasannya. Kalau dia masih punya pasangan, nggak usah. Tapi dia cerita begini Des, kesian dia terdolimin, ya semuanya begitu. Seseorang yang mau dapat itu ya pasti menjelek-jelekan pasangannya. Dan kamu jangan baper. Tanpa kamu sadari, ada lebih dari satu orang sedang jatuh cinta ke kamu. Saat ini orang ini lagi sibuk cari info tentangmu. Ini yang akan menghampiri kamu mungkin. Atau memang orang yang pernah kamu ada hubungan dengan kamu, tetapi ini orang juga ada dimasuk di pesan ini, ada masuk di situ ya, ada orang yang memang betul-betul masuk mencintai kamu gitu. Tapi nggak usah buru-buru sih, dilihat dulu siapa dia gitu. Misalnya nanti cuma salah ini aja, dikiranya dia, nggak tanya bukan. Karena sama sih, dia juga perhatian sama aku, juga cinta sama aku. Intinya jangan baper ya. Baper itu akhirnya nanti dimanfaatkan. Jangan bucin ya, bucin itu juga dimanfaatkan. Kita nggak mau dimanfaatkan, tapi kita harus sama-sama gitu. Ya enggak. Tersenyumlah kamu ya, tapi jangan terkejut, ini sebentar lagi akan menghampiri kamu. Ada yang akan menghampiri kamu, orang yang sangat mencintai kamu ya, sebetulnya seperti itu sih. Dia punya rindu, punya sayang ya di sini ya. Cintanya banyak sih, cuma stuck gitu ya. Usianya lebih muda dari kamu ini orang, usianya lebih muda dari kamu, makanya banyak berpikir ya, kayak stuck, ada pergerakan karena memang banyak mikir. Baru dimulai sekarang setelah di reading ini ya, usianya lebih muda dari kamu. Nggak masalah sih, nggak masalah ya, lebih ya nggak masalah mau lebih muda lah,
Ya kalau orang itu kan nggak dilihat dari usianya tapi dari pendewasaan dirinya. Kalau umurnya, walaupun kamu cari yang umurnya sudah dewasa tapi kalau kelakuannya nggak dewasa, percuma gitu loh. Sekarang tuh banyak ya, ada yang umurnya udah 81 tapi kelakuannya itu masih kayak anak-anak gitu, udah 50 tapi masih kayak anak-anak, nggak dewasa. Tapi ada juga yang umurnya baru 15 tahun 25 tapi dewasanya ngelebihin orang yang dewasa sebenarnya gitu. Ya kan, ada kekhawatiran di sini, makanya dia ragu-ragu sama kamu ya, karena usianya muda ini. Pacaran sama lebih muda boleh, kenapa tidak? Yang penting kan saling nyaman, saling bisa mengisi satu sama lain dan saling melengkapi, ya kan. Single parent ya, kamu kalau berkenalan dengan single parent juga harus siap. Biasanya kan ada yang sudah punya anak, ada yang tanggung jawab gitu, intinya punya masa lalu gitu. Jadi kalau kamu memang sudah serk sama dia ya nggak apa-apa gitu ya. Ingin membuka lembaran baru bersama kamu, ingin melupakan kisah-kisah masa lalu seperti ini yang saling mengecewakan, yang hubungan setak. Makanya dimulailah dia untuk melangkah ya ke arah kamu, menghampiri kamu, karena dia ingin membuka lembaran bersama kamu seperti itu ya kan. Ya mau nggak mau gitu. Sosok ini memang mungkin kamu ngelihat dia sosoknya cuek, kayak nggak cinta nggak sih, sayang nggak sih, dan sedikit emosional. Tapi tujuan akhirnya tuh cuman kamu gitu. Pada akhirnya tuh akan menghampiri kamu. Ya dia sudah lelah dengan hubungan yang macam kayak gini, stuck, ada pergerakan. Makanya dia ingin membuka lembaran baru, melupakan masa lalu, berusaha untuk menjadi lebih baik, karena sudah lelah dengan kemarin gaya-gaya hubungan kalian itu, ya kan? Gitu. Jadi dia tuh kayak galau gitu, selama ini tuh kayak galau. Berharap semua bisa bersama kamu, bisa menghampiri kamu, dan kamu pun ngerespon gitu. Pacaran tapi nggak ada pergerakan apapun, ya cuma sebatas jalan aja. Itu bukan masuk pacaran ya menurut gue ya. Masuknya itu kayak ya TTM aja, teman tapi mesra. Kan nggak pernah ngomongin apa-apa, tapi dia ingin membuka lembaran bersama kamu. Begitu. Oke. Kita lihat lagi. Kembali ke rumah, intinya dia kembali, kayak kamu bagi dia itu adalah sebuah rumah di mana harus disinggahin ya. Kemarin sempat kecewa dia, mungkin agak enggan ya, tapi sekarang ternyata balik lagi ke kamu, kembali ke kamu, karena memang kamu tujuannya gitu ya. Tersenyum boleh, menangis boleh kok, renyuh itu maksudnya ya kan. Ada sebuah transformation, akan ada sebuah perubahan, atau bisa dibilang apa ya, lebih ya perubahan menjadi lebih baik dari hubungan ini nantinya ya. Oke, aku tarik sebentar, ya. Ada perubahan menjadi lebih baik dari yang setak, dari yang saling mengecewakan, yang kemarin gak jelas. Akan ada perubahan gitu, karena memang kamu yang dituju. Ada reunion of soul tuh, reuni ya. Reuni itu kayak macam pertemuan gitu ya. Akan terjadi sebuah pertemuan ya. Pertemuan untuk pastinya untuk menyatukan apa ya, lebih, atau untuk bersatunya kembali gitu ya, seperti itu. Akan terjadi bersatunya kembali ya. Boleh tersenyum-senyum, boleh tertawa juga boleh. Jadi akan terjadi ke macam bersatu kembali ya, setelah berpisah, atau persatuan lagi gitu, atau menyatukan lagi seperti itu ya, setelah berpisah. Kisahnya nggak lama kok, cuma 2 hari. Setelah pikir ternyata kok kliknya sama kamu gitu, kali ya.
berkali-kali ya. Dan ada secret space. Kamu harus lebih mendekatkan diri pada Sang Pemilik alam semesta, paling tidak untuk meyakinkan diri kamu sendiri dan menegaskan diri kamu sendiri bahwa apakah memang benar kemauan kamu sama seperti kemauan dia. Ya, seperti itu, dan mencintai dia karena Allah. Ada energi maskulin, di mana sebuah kekuatan alam ya, kekuatan yang terlihat, yang terhubung dengan sifat ambisi dan logika. Ini mengarah ke laki-laki sih biasanya seperti itu. Jadi seperti itu ya. Kalau kamu mau ya tapi kan kalau enggak ya pertimbangkan kembali, menyerahkan atau meminta petunjuknya. Kan di sini ada sacred space, lebih ke beribadah dulu, sholat malam kayak apapun gitu ya. Bulan ini keadilan akan terungkap. Orang-orang yang pernah jahat sama kamu akan menerima karmanya. Dan kemudian akan terungkap juga seseorang yang mencintaimu tanpa syarat. Meskipun kalian sulit bersama, tapi terus memperhatikanmu dari jauh karena cinta. Seperti itu ya. Karena memang ada cinta di kalian. Cinta itu kan tanpa syarat sebetulnya. Syaratnya cuma imannya sama gitu. Sejak pertemuan terakhir ya, kamu dengan seseorang, dia belum ikhlaskan kamu dan dia masih ingin ketemu kamu. Cemburu ini. Kamu ketemu sama siapa emang? Dia cemburu dan tidak ikhlas ya. Seseorang pura-pura bodoh, tidak membayar atau tidak melakukan kewajibannya karena dia merasa kamu sering memakluminya, aja memaklumi kesalahan. Jangan toleran ya, walaupun itu pacar. Kalau memang pinjam duit ada hitung-hitungannya ya, jangan malah keenakan karena kamu terlalu bucin, terlalu cinta, terlalu baper, nggak tega mau tagih aja. Namanya juga pacaran, sebetulnya nggak ada namanya utang piutang pacaran itu. Yang ada ya jangan sampai gitu kan. Namanya laki-laki itu kan harus punya harga diri. Kamu yang perempuan malah yang utangin ya kan. Orang masa lalu yang menangis karena nasibmu lebih baik setelah kalian berpisah. Itulah energi. Maka kita sering harus menebarkan energi negatif agar orang-orang itu selalu tersirat, atau kita bisa menebarkan energi negatif pada yang lain. Jadi yang lain itu bisa mengerti bahwa kita itu tidak sejahat di pandangan mereka, atau tidak kita tuh orangnya tuh enjoy, selalu bersyukur dan selalu mensupport gitu. Tidak ada salah paham antara kamu dan orang lain. Itu hikmahnya atau untungnya kalau kita selalu menebarkan energi positif seperti itu ya. Tetap seperti itu. Dan yang pasti jangan melampaui batasan dalam menjalin hubungan apapun itu. Boleh paling nggak suka kalau menjalin hubungan berlebihan, akhirnya nanti endingnya malah saling penyesalan. Yang ada bukan sebuah kebaikan, endingnya malah sebuah saling membenci ya kan. Dia ingin menikah denganmu. Nah, dia ingin menikah dengan kamu. Mau nggak kamu? Mau. Siapa yang ditawarin orang yang mencintai kita mau ngajak nikah? Jadilah pohon yang rindang. Pohon yang rindang itu dimaksud sini, jadilah orang yang teduh, selalu memberi pengayoman, kalau tutur kata juga halus dan memaafkan. Gitu. Positive thinking wajib. Positive thinking ya pada siapapun, terutama pada Allah atau Tuhan. Harus betul-betul positive thinking. Jangan merasa kamu itu tidak diadilin atau tidak menerima keadilan. Sebetulnya semua adil, cuma semuanya itu kan melalui proses. Mungkin ada sesuatu di balik kata-kata kamu itu yang aku begini terus, aku susah terus. Jangan seperti itu, tidak boleh ya. Kita tetap harus positive thinking pada Gusti Allah. Saling melengkapi, inilah hubungan yang dia mau, karena itu dia ingin membuka lembaran baru dan ingin menghampiri kamu kembali. Ya, pertimbangkan. Kalau kamu memang cinta, sayang, ya diterima. Kalau enggak ya intinya dipertimbangkan, karena kamu yang ngejalani, kamu yang akan menjalankan seperti itu ya. Oke, sahabat Gondes, tetap berjalan di dalam kebenaran, tetap bersyukur dalam segala keadaan ya, dan jangan pernah mencintai melebihi batas atau melakukan sesuatu hubungan melampaui batas, karena sesuatu yang melampaui batas itu
endingnya tidak bagus. Dan yang pasti mencintai dia, menyerahkan dia pada sang pemilik alam semesta, dimana kita ikutin alurnya, nikmatin prosesnya ya. Berdoa dan berdoa, jadikan doa itu sebagai denyut nadimu ya, karena doa itu dahsyat, bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Dan kemudian pastinya kita akan kembali berdamai dengan segala hal yang nggak bisa kita ubah, karena ikhlas akan menjadi ending terbaik dari semuanya. Oke sahabat Gondes, di sini tersirat ada energi Aries ya, kemudian di sini juga ada energi Scorpio, juga di sini ada Sagittarius ya, ada Sagittarius. Kemudian di sini juga ada energi Leo ya, ada energi Leo. Kemudian juga ada energi Scorpio-nya kuat sekali ya, ada energi Virgo, juga ada Aries. Ini adalah Aries, kuat sekali ya, seperti itu energi yang tercurah dan tertumpah di tebaran kartu ini. Kalau Gondes menyampaikan tentang zodiak-zodiak yang bertebaran di sini, artinya ini loh elemen-elemen yang turun dalam curahan tebaran kartu ini, yang dimana saling mengarik, saling menjelaskan seperti itu. Oke, ada kesalahan milik Gondes, ada kebenaran mutlak sang sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Amin. Baik.